Gue mau ceritain satu kuburan yang emang pasti kita udah tahu semua sih. Apa tuh? Di Jeruk Purut. Anjing. Deket sini dong. Iya makanya. Oke. Nah lo tau lah kalau misalnya di Jeruk Purut itu pasti sosok yang paling terkenal yang emang orang-orang tahu adalah Pastur Buntung kan. Yes, Pastor Kepala Buntung. Gue belum pernah dengar sih. Itu udah jadi kayak urban legend banget gitu loh, Chef. Oh, oke. Dan emang semua orang banyak banget yang ngeliat gitu. Ada sosok itu di sana. Oke. Dan tapi ternyata nggak cuma ada Pastur Kepala Buntung doang di sana. Oke. Karena ada sosok lain di sana dan penunggunya itu bisa dibilang kayak sering banget ngegangguin orang-orang di sana. Oke. Sama kayak cerita yang mau gue ceritain sekarang. Sama kayak cerita yang mau gue ceritain sekarang. Oke. Cerita ini dialamin sama temen gue sendiri. Gue samarin namanya ya. Nama temen gue ini Adisti. Jadi temen gue ini waktu sekitar tahun 2015an atau 16an gitu. Dia masih sekolah di SMA yang mana isinya tuh anak-anak cewek semua lah. Lo tahu kan pasti di mana. Iya. Nah gue juga baru tahu ternyata di sekolah itu tuh senioritasnya tinggi banget gitu loh. Jadi kalau misalnya lo kelas 1 udah dalam tanda kutip rada bertingkah, pasti senior lo tuh bakal ngegangguin lo dan kayak ngasih ospek lah buat lo gitu. Nah kebetulan si Adisti ini emang anaknya rada bodo amat dan dia cuek lah sama masalah senioritas kayak gitu. Jadi dia ngerokok di pekarangan sekolah di saat emang pas pulang sekolah. Gitu. Pas dia lagi ngerokok di belakang sekolah, kepergok lah sama anak kelas 3. Karena kan itu posisinya di kelas 1 kan. Iya. Kepergok sama anak kelas 3 sama seniornya. Di situ langsung tuh Adisti disamperin sama 5 seniornya. Disamperin sama 5 seniornya, langsung dibilang kayak, "Lu berani banget ngerokok di sini." gitu. Lu nggak tahu emang peraturannya belum biasa lah kan senior ngomong kayak gitu. Nah terus tiba-tiba salah satu dari seniornya yang nyamperin Adisti bilang, "Lu berani ngerokok di sini? Sekarang gue mau lihat lu berani nggak ngerokok di kuburan." Nah di situ posisinya kayak karena Adisti juga bodo amat dan dia tuh kayak nggak mau kelihatan culun, cupu gitu loh. Jadi kayak dia yang ngeiyain aja tantangan si seniornya ini gitu. Nah udahlah tuh seniornya bilang kayak, "Ntar malam gue bakal jemput lo, kita akan ke Jeruk Purut ya." gitu. Udahlah nyampe mereka jam 11 malam di Jeruk Purut di hari itu juga ya. Oke. Nah terus seniornya bilang lah, "Lo turun dari mobil sekarang, lo nggak boleh keluar dari Jeruk Purut sampai lo ngabisin 4 bungkus rokok." 4 bungkus rokok. Jadi 4 bungkus rokok tuh dikasih sama seniornya gitu loh. Oke. Dan Adisti nggak boleh keluar sampai rokoknya tuh habis semua 4 bungkus. Anjing. Di situ posisinya udah jam 11 malam. Ya lo kebayang lah gimana kuburan malam-malam kan kayak sepi. Ya hawanya pasti nggak bisa dibohongin, ngeri kan gitu. Nah di situ tiba-tiba pas Adisti udah sendirian di dalam kuburan Jeruk Purut, lagi duduk di kayak salah satu dari batu nisannya itulah. Ada kayak kuncennya gitu. Kuncen tuh. Kayak Kang Asep yang tadi lu ceritain. Iya. Nah tapi gue nggak tahu namanya siapa ya. Gue sebut kuncen aja ya. Nah si kuncennya nyamperin Adisti terus dia bilang kayak, "Mbak, maaf mbak, ngapain mbak di sini malam-malam?" gitu. Nah Adisti langsung jawab lah. Adisti bilang kayak, "Tuh ada mobil warna putih kan pak, itu senior saya di sana. Saya mau nunjukin lah ke mereka kalau misalnya saya berani," sambil nunjuk mobil itu. Gitu. Nah di situ si kuncennya ini bilang, "Ya udah mbak, kalau kayak gitu mbak permisi aja ya sama orang-orang di sini, penunggu di sini, jangan macem-macem, jangan aneh-aneh gitu." Nah si Adisti bilang, "Iya pak, tenang aja, saya juga di sini cuma ngabisin 4 bungkus rokok doang, habis itu saya pulang kok." Itu nggak doang. Itu nggak cuma 4 bungkus, itu banyak banget. Iya tapi kan Adisti kan dalam tanda kutip songong gitu loh. Jadi kayak bodo amat aja kan. Nah tiba-tiba pas Adisti itu ngomong kayak gitu ke kuncennya nanya, "Mbak, tapi maaf sebelumnya mbak lagi nggak dapet kan?" gitu. Nah pas kuncennya nanya, di situ tuh Adisti ngeh kalau misalnya malam itu dia lagi dapet. Ya anjing. Kan nggak boleh kalau lagi dapet ke kuburan. Nah iya, tapi dia mikir kalau misalnya emang dia bilang, "Iya pak saya lagi dapet," pasti diusir sama kuncennya kan. Dan pasti bakal disalin sama seniornya. Kayak alasan aja lo nggak mungkin, kalau pasti takut bla bla segala macem lah. Sampai pada akhirnya si Adisti bilang ke kuncennya kalau misalnya, "Enggak pak saya nggak dapet kok." gitu. Nah ya udah semenjak saat itu dia tuh selalu kepikiran sama pertanyaan kuncennya. Yang nanyain dapet atau iya, enggak? kayak kalau misalnya gue dapet, ya gue tahu gitu pasti akan ada sesuatu terjadi ke dia gitu kan. Nah makanya dari pertama tadi gue bilang dia tuh cuek, dia sotoy segala macem. Setelah ditanyain sama kuncennya, ya moodnya dia langsung berubah, perasaan dia langsung berubah, jadi kayak lebih takut, lebih was-was juga karena dia lagi dapet kan. Jadi bisa dibilang kayak dia lebih peka lah kalau misalnya ada hal-hal aneh yang ada di sekitar dia gitu.
Ya udah, abis itu kuncennya bilang, yaudah mbak saya tinggal ya, kalau butuh apa-apa kabarin saya aja gitu. Nah gak lama si kuncen yang dicabut, tiba-tiba ditelepon si Adisti sama seniornya. Oke. Seniornya ngomong kayak gini lah, gue lihat ya lo lagi ngobrol sama orang tuh, nggak ada ya lo ditemenin sama orang, sendiri pokoknya. Iya. Langsung dimatiin teleponnya. Ternyata emang seniornya mantau terus dong Adisti dari kejauhan kan. Oke. Nah semenjak saat itu ditelepon sama seniornya juga, ya dia sadar kalau misalnya gue nggak boleh ngobrol sama siapa-siapa, gue harus sendirian biar gue bisa cepet juga ngabisin rokoknya gitu kan. Nah tiba-tiba pas dia lagi duduk gitu, dia denger kalau misalnya ada sosok atau ada orang yang kayak ngesut-ngesutin dia gitu dari belakang, Anjing. kayak "Sst, sst," gitu. Aduh. Dan Adisti sadar juga gitu loh, yang ngesut-ngesutin dia pasti bukan kuncen yang tadi, pasti ada sosok lain yang ngesutin dia kan. Oke. Nah di situ Adisti nyoba untuk kuat, nyoba untuk ya udah Bismillah lah, semoga nggak terjadi apa-apa di dia gitu kan. Walaupun nggak bisa dibohongin, apa sih dia takut lah Iya. sendirian, terus dia denger ada orang ngesut-sutin kan. Iya benar. Nah sampai pada puncaknya di depan mata Adisti tuh kayak ada satu pohon gede gitu. Oke. Nah tapi gue posisinya bener-bener nggak tahu letak pohon ini tuh di jeruk purut yang bagian mana, gue nggak tahu ya. Pokoknya ada satu pohon gede di depan mata Adisti, dan dia ngelihat kalau misalnya tuh di dahan pohonnya di atas gitu, dahan pohonnya tuh kayak gerak-gerak sendiri gitu loh, gitu. Nah pas Adisti tuh kayak ngejelasin pandangan dia kayak itu apaan yang gerak-gerak gitu, dan ternyata Adisti sadar kalau misalnya dahan yang gerak-gerak itu tuh bukan gerak sendiri, bukan karena angin juga, tapi karena ada sesuatu di situ gitu loh. Nah makin diperhatiin, Adisti tuh makin ngeliat jelas gitu loh apa yang sebenarnya ada di dahan itu. Ternyata yang Adisti lihat adalah ada sosok cewek, kakinya tuh ngegantung di atas dahan. Jadi tuh kepalanya tuh kebalik gitu loh. Wah Anjing. bangsat. Karena Jadi ngegantung kayak kaki gitu, di atas kepala di bawah. kaki di atas kepala di bawah. Sosok cewek itu ngayun-ngayun sampai rambutnya itu nyapu ke tanah. Anjing berarti panjang Bangsat. banget. Itu yang Adisti lihat gitu, dan Adisti sadar apa yang ternyata Yang apa yang ngebuat dahan itu goyang gitu. Cing. Nah di situ tuh Adisti takut banget. Dia tuh coba buat merem, dia tuh bener-bener nggak mau ngeliat sama sekali sosok itu. Dan secara bersamaan dia tuh gengsi juga buat kabur minta tolong ke seniornya. Iya. Nah sampai pada akhirnya di posisi dia merem itu, dia ngerasa lah kalau misalnya tiba-tiba di belakang dia tuh ada kayak orang yang jalan gitu loh. Lo pasti sadar kan kalau misalnya iya. lagi duduk sendiri ada kayak sosok yang ngedeketin lo tuh, Iya. kebayang gitu ke Ya, lu bisa rasanya ngerasa kan. hawanya lah. Oh anjing. Nah tiba-tiba makin ngedeket si sosok ini sampai Adisti tuh sadar gitu, sosok itu tuh udah ada persis di belakang badan dia. Dan ternyata Adisti sadar juga kalau misalnya sosok di belakang dia ini tangannya megang bahunya Adisti. Aduh. Nah lama banget, tangannya tuh lama banget, Diem dong tuh berarti. diem doang di pundaknya Adisti. Nah dia coba melekin mata dia coba nengok ke belakang untuk tahu siapa yang ada di belakang dia. Dan ternyata pas Adisti nengok ke belakang, ada cewek teriak kencang banget kayak aduh gitu. Anjing. Nah pas diperhatiin ternyata itu tuh seniornya lagi pakai baju kuntilanak dan ngegangguin Adisti. Dia Wah, anjing gak jelas banget anjing. seniornya. Nah di situ seniornya puas banget lah, abis ngejalin Adisti, ngetawain Adisti lah, dia kayak makanya lu jangan so berani, takut lu ngaku aja kan segala macam lah tuh. Senior tuh nerakin Adisti lah. Nah abis itu seniornya cabut ninggalin Adisti. Nah di situ kan mereka berlima kan tadi gue bilang. Nah seniornya mereka berlima itu jalan mau masuk ke mobil. Nah pas mereka mau masuk mobil, ada salah satu senior Adisti tuh nengok ke Adisti ke belakang gitu. Di situ posisinya pas seniornya nengok ke Adisti, Adisti tuh masih duduk di batu nisan itu. Oh di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama. Seniornya teriakin lah, nggak usah nangis lo ya, kalau misalnya emang nggak berani ngomong aja gitu. Abis teriakin kayak gitu, mereka berlima masuk ke dalam mobil. Oke. Pas mereka mau cabut, baru banget nyalain mobil, tiba-tiba Adisti tuh nelpon seniornya. Ini nama seniornya gue samarin juga ya. Adisti tuh nelpon si Gladys, seniornya ini. Nah tiba-tiba pas Gladys itu ngangkat teleponnya Adisti langsung ngomong kayak, Kak Gladys, maaf banget, gue minta maaf banget, gue diam-diam kabur. Gue udah ada di taksi dan gue berusaha buat pulang aja lah karena gue udah takut banget, maafin gue. Anjing. Gitu, gue nggak berani. Nah di situ tuh Gladys rada bingung bentar dan langsung jawab kayak, hah, lo di taksi gitu. Aduh anjing, gue merinding banget Muy. Si Gladys nanya kan kayak, hah, lo di taksi? Bukannya lo lagi duduk tadi? Gitu. Nah si Adisti bilang, iya kak, gue di taksi gitu. Gue takut banget, gue habis ngeliat sosok kuntilanak di atas pohon gitu. Nah Gladys nanya, hah, kuntilanak di atas pohon gitu. Si Adisti bilang, iya kak, gue ngeliat gitu, badannya ngegantung kebalik gitu.
denger si Adisti ngomong kayak gitu, Gladys tuh dalam hati kayak, iya bener sih, emang gue sama teman-teman gue abis ngegangguin Adisti pakai kostum kuntilanak. Iya. Tapi sosok kuntilanak yang ngegantung di atas pohon tuh bukan bagian dari, Bukan salah satu dari mereka iya gitu. bukan teman-teman gue gitu loh. Di situ karena Gladys itu nggak berani, dia takut, dan yang denger itu cuman Gladys doang kan. Nah si Gladys tuh loudspeaker teleponnya. Gladys nyuruh si Adisti buat ngomong lagi supaya teman-teman yang lain denger kan. Iya. Nah pas dia di loudspeaker, Gladys suruh Adisti ngomong. Adisti ngomong lagi, Kak, iya maafin gue, sekarang gue udah di taksi, gue takut banget, gue mau pulang. Terus ada salah satu dari temennya si Gladys tuh ngomong kayak, kita habis neriakin Adisti anjir. Adisti di taksi, terus yang tadi siapa? Iya. Gitu. Nah karena ada hal aneh gitu, mereka sadar kalau misalnya tuh itu bukan Adisti kan. Mereka langsung mikir, ya udahlah kita buru-buru cabut aja lah gitu. Mereka udah ngidupin mobil, pas banget mereka mau jalan, mau tancap gas tuh si Gladys, karena Gladys nyetir kan. Iya. Mereka lihat di depan mobil dia, di depan mobil mereka tuh, ternyata ada sosok cewek pakai baju putih, rambutnya panjang banget sampai nyapu lantai, sambil si sosok ini tuh sambil jalan ngedeketin mobil sambil ngesisir-sisir rambutnya gitu loh. Anjing. Sambil megangin rambutnya pakai tangannya gitu. Dan sosok cewek ini tuh jalan makin lama makin ngedeketin mobil Gladys dan teman-temannya. Nah di situ tuh Gladys tuh panik banget, takut banget. Saking takutnya tuh Gladys tuh mundur kencang banget gitu mobilnya. Pas mobilnya tuh mundur kencang banget sampai mereka sadar ternyata tuh ada suara brak gitu. Oke. Pas ditengok ke belakang ternyata Gladys nabrak mobil pickup Oh, oke. gitu. Dan ya gimana ya, kayak gue mikirnya ya, lo bayangin aja kalau misalnya lo abis ngelakuin sesuatu, lo ngejelekin orang gitu, Iya. ngata-ngatain orang, ya ternyata ketulah gitu kan. Iya. Senior-seniornya pun bahkan harus ngalamin kecelakaan kayak gini. Nah, buka sedikit. Nah, gue dapat satu cerita Bi, dari salah satu buruh yang ikutan demo dan ngelihat kematian buruh lain di depan matanya secara tragis pada tahun 2007. Jadi kita sebut aja buruh yang ngelihat ini tuh namanya Nusa. Sampai Jakarta sekitar jam 7 pagi, langsung tuh jalan kaki ke salah satu gedung pemerintahan. Nah, si Nusa yang ngerasa kecapean, dia berusaha keluar dari kerumunan buat beli minum di belakang. Nah, pas dia jalan ke belakang Bi, tiba-tiba tuh ada gas air mata ditembak ke udara gitu. Terus pas dia lagi jalan, tiba-tiba tuh dia berhenti karena ada satu buruh yang jatuh. Bahkan saking udah gak beraturannya, buruh yang jatuh ini tuh keinjek-injek gitu Bi. Nah, buruh yang jatuh keinjek-injek ini tuh kelihatan kehabisan oksigen gitu karena dia posisinya di bawah gitu kan. Akhirnya buruh itu tuh keinjek-injek, ketiban, sampai meninggal di tempat. Nah, di situ Nusa yang udah berhasil keluar dari kerumunan tuh kaget banget ngeliat buruh itu tuh digotong sama buruh-buruh lainnya pas udah lumayan kondusif. Nah, pas si Nusa ngeliat, buruh itu tuh meninggal dengan kondisi matanya tuh kebuka, melotot, dan matanya tuh merah gitu. Dia langsung mau pulang di detik itu juga karena sebenarnya dia juga takut banget tuh ngeliat itu. Sampai akhirnya dia pulang ke kosannya dia. Akhirnya karena Nusa lapar, ya udah tuh dia langsung beli satenya aja. Nah, sambil duduk dia ngeliatin tuh satenya dibakar. Nah, pas satenya lagi dibakar, tiba-tiba Nusa tuh ngeliat di balik asap itu tuh ada bayangan kayak manusia gitu. Dia ngeliat Bi, ada sosok buruh yang tadi siang dia lihat. Buruhnya ini tuh ngeliatin Nusa dengan bola mata yang ditenteng di tangan kanannya. Anjir. Di situ Nusa kaget banget, dia langsung buang muka dan istighfar sendiri. Dia tuh meninggal dengan kondisi matanya tuh kebuka, melotot, dan matanya tuh merah gitu. Nah, sesampainya di kosan, dia langsung masuk kosan. Kira selesai makan, Nusa tiduran di tempat tidur, dan dia langsung ketiduran lah karena kekenyangan. Nah, pas Nusa lagi tidur Bi,
kan biasanya pakai guling ya kalau tidur. Ini tuh Nusa pas udah ketiduran, dia yang kayak setengah sadar nyariin gulingnya gitu. Dia ngeraba-raba tapi kayak gak ketemu-temu gitu. Sampai akhirnya karena dia harus pakai guling tidurnya, dia sampai kebangun tuh. Dia cariin sekitar kasurnya, gulingnya gak ada. Akhirnya dia coba raba-raba kolong kasurnya dia. Ternyata gulingnya dia tuh jatuh ke bawah. Akhirnya berusaha ditarik lah tuh sama Nusa si gulingnya ini. Padahal ya guling kan harusnya ringan banget ya. Tapi pas ditarik-tarik sama Nusa tuh gak bisa, kayak susah gitu. Dia dapat gulingnya, tapi ternyata di guling itu tuh ada sosok buruh yang tadi dia lihat lagi melukin gulingnya Nusa. Si Nusa langsung lari kenceng banget dan dia berhenti di musola yang gak jauh dari kosannya. Nusa mutusin untuk tidur di musola aja tuh malam itu. Pas Nusa mau masuk musolanya, pas dia lihat kanan, sosok buruh itu tuh ada lagi ngeliatin Nusa dari